Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfredo Hilmi dengan NIM 225130944. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tahapan dan perhitungan debit air limbah domestik Kota Mojokerto. Untuk step yang pertama itu kita menghitung eh, jumlah penduduk dari tahun 2015 hingga 2024. Di sini saya menggunakan data dari BPS, itu Kota Mojokerto dalam angka dalam rentang 2015 hingga tahun 2024. Dapat dilihat di sini eh, dari tahun ke tahun itu mengalami fluktuatif. Untuk selanjutnya, untuk proyeksi penduduk. Jadi proyeksi penduduk di sini kita menggunakan tiga metode, yaitu metode geometrik, metode least square, dan metode trend logistik. Nanti bakal dari tiga metode ini bakal kita pilih salah satu metode yang akan digunakan untuk penentuan proyeksi penduduk. Untuk selanjutnya ini ada tabel proyeksi penduduk yang dimana di sini melakukan perbandingan dari tiap metode. Dapat dilihat di sini bahwa standar deviasi dari ketiga metode ini, metode least square lah yang merupakan nilai standar deviasinya yang paling kecil, yaitu sebesar 175. Maka untuk proyeksi penduduk ini kita menggunakan metode least square karena standar deviasinya lebih kecil. Untuk selanjutnya, ya, untuk tabel berikut ini, proyeksi penduduk Kota Mojokerto dengan menggunakan metode least square dapat dilihat di sini. Untuk tahun 2015 hingga tahun 2024 itu kita mengambil eh, jumlah penduduk itu dari sebelumnya. Dan untuk 2025 hingga 2035 itu kita menggunakan metode least square. Dan dapat kita lihat di sini untuk grafiknya sendiri, jumlah penduduknya itu eh, bertumbuh dari tahun ke tahun atau garisnya linear. Jadi pertumbuhan itu rata kalau menggunakan metode least square. Untuk selanjutnya, kita menghitung perhitungan debit air limbah. Jadi untuk perhitungan debit air limbah ini kita bedakan menjadi dua, yaitu SPAL DT atau sistem terpusat dan SPAL DS yang sistem setempat menggunakan IPLT. Untuk perhitungan debit air limbah yang terpusat, di sini kan layanan itu sebesar 45%. Jadi di mana eh, untuk jumlah penduduknya itu kita kalikan 45% dari jumlah penduduk yang telah kita proyeksi tadi. Di sini kita menemukan data sebesar 63.907 jiwa. Untuk perhitungan debit air limbah untuk SPAL DT sendiri, kita menggunakan rumus yaitu sebesar debit air limbah sama dengan 60 hingga 80% dikalikan debit air minum. Di mana untuk perhitungan ini kami menggunakan 80%. Jadi untuk penentuan debit air minum itu tinggal dikalikan saja jumlah penduduk dikali pemakaian air minum. Dan selanjutnya itu jika udah dikalikan nanti dikalikan lagi dengan 80% atau 0,8. Sehingga untuk kapasitas pengolahan atau debit air limbah di Spaldet sendiri sebesar 5.113 meter kubik per hari. Dan di mana untuk debit ratanya itu sebesar 0,059 dan untuk debit puncaknya itu di angka 0,129 meter kubik per detik. Untuk selanjutnya, untuk perhitungan debit tinja ini, eh, untuk area layanan itu kan sebesar 55%. Jadi untuk jumlah penduduk yang kita udah proyeksikan tadi, yang di tahun terakhir itu 2035 itu nanti kita kalikan saja dengan 55%. Jadi untuk jumlah penduduk, untuk
debit tinja itu sebesar 78.109 jiwa. Untuk perhitungan debit tinja untuk SPAL DS sendiri ini berbeda dengan perhitungan SPAL DT dikarenakan SPAL DS ini kan dia menggunakan sistem septic tank. Jadi kadar airnya itu berbeda dengan SPAL DS. Untuk perhitungannya sendiri, jadi kita menggunakan rumus yang seperti di sini ya. Jadi jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik dikalikan debit timbulan lumpur tinja per 1.000 meter kubik per liter. Jadi untuk jumlah penduduk ini nanti kita gunakan 78.000 ini, dan untuk debit timbulan lumpur tinja ini kita menggunakan yang 0,5 dikalikan lalu dibagi 1.000. Dan setelah dilakukan perhitungan dapat dilihat di sini bahwa untuk kapasitas pengolahan eh, IPLT sendiri itu di angka 39 meter kubik per hari. Dan untuk penggunaan atau jumlah dari IPLT sendiri itu sebesar 1 unit. Dikarenakan eh, untuk kota Mojokerto ini sendiri luas wilayahnya itu sangat, sangat kecil. Jadi untuk IPLT yang sendiri itu cukup 1 unit saja. Dan dapat dilihat di sini juga jarak tempuh untuk wilayah pelayanan IPLT itu sebesar lebih dari 15 kilometer. Jadi untuk Kota Mojokerto sendiri ini untuk jumlah IPLT-nya itu saat itu udah layak lah, udah aman. Sekian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.